Ini gambar pura-pura. Maksudnya ini gambar pari-pari. Dari SMA, aku paling gak pede buat presentasi. Pas kerja malah harus presentasi depan klien besar. Ini udah 10 menit, dan dia nggak mau ngomong. Cak, cepet. Anda harus belajar pede yang mulia. Anda nggak bisa bergantung terus pada kami. Yuk, pede yuk, Ica. Alah, cancel aja. Anda pasti bakal bangkrut dalam setahun. Ngomong apa? Anda sadar diri kalau Anda bakal bangkrut. Itu kenapa Anda datang ke sini dengan nyari solusi. Jangan so hebat Anda. Anda pasti bertanya-tanya, kenapa konsumen Anda pindah ke kompetitor? Anda bahkan mulai nggak ngerti apa yang ada di pikiran konsumen Anda. Kok duduk lagi? Pintu keluar di sebelah sana loh. Lanjut. Saya mau dengar celotehan Anda. Selamat, karena Anda memutuskan untuk stay. Sebab kami tahu solusi dari masalah Anda. Ica pasti gagal presentasinya. Dari muka klien sih gagal. Gimana? Guys, iya tahu gagal kan? Ica berhasil! Proyeknya gol! Kehaluan. Bisa-bisanya ada orang sepintar Ica. Gak usah bangga, Ca. Lu pasti dibantu kan sama orang-orang itu yang pada manggil lu yang mulia. Enggak, Ica bikin presentasinya sendiri. loh, kok tahu? Karena Bu Ruby yang nyuruh kami untuk berhenti ngebantuin Anda. Bu Ruby juga yang bayar kami untuk selalu bantuin Anda. Apa-apaan ini? Ica, kamu lupa kalau kita temen SMA. Ya, kita no. Ya lagian sih lu nyontek gue. Ya udahlah, aku mau ke ruang guru. Ntar remet. Dari dulu, aku tahu kamu orang yang pintar. Sayang aja nggak kelihatan karena nggak pede. Gue mau cut off Ica, biar dia belajar mandiri. Minderan banget anaknya. Sama, itu juga alasan gue mutusin dia. Bertahun-tahun kemudian, Topan ngasih tahu gue sesuatu. Gue nemuin Ica, lu harus ikutin gue. Di mana? Pokoknya ikut gue sekarang. Dia kerja di kafe milik ayahnya. Sayang banget ya orang sepinter dia. Untung lek mobilnya lebar, jadi kaki nggak pegel. Lihat tuh, kita harus bantuin Ica deh, biar dia lebih pede. Biar hidup lu gak kayak gitu-gitu aja. Gue punya ide. Gue bisa bayar orang-orang tertentu biar memacu kepedean Ica. But, kita harus main drama-dramaan buat ngumper-ngumperin si Ica. Gimana? Maksudnya? Dan ya, lu berhasil membuktiin kalau lu bisa. Buktinya proyek tadi gol. Lu bisa lebih besar dari yang lu bayangkan, Cak. Masalah lu cuma satu, gak pede. Kadang bukan masalah kita yang terlalu besar, tapi rasa pede kita yang terlalu kecil. Woi! Kena guys! Kok ngerem? Woi buka! Driver geblek! Jangan! Dibuka! Gue kasih lu bintang 1 biar dipecat. Silakan, saya ada kamera buat bela diri. Dia nggak tahu siapa ortu gue. Taksi online doang songong lu, miskin. Gara-gara driver papa nih. Kamu ingat muka drivernya? Foto plat nomornya ke WA ke papa. Oh, gampang ini. Tinggal cari data pemilik nomor platnya, terus... Hah? Saya dipecat? Siapa suruh cari masalah sama anak direktur? Pergi. Pasti driver itu keluar sambil nangis-nangis. Kok beda orang? Aman. Drivernya sudah papa pecat. Tapi drivernya bukan yang itu loh. Lah, orang dia kok yang punya nomor platnya? Dia? Lagi Bu CEO. Dia CEO? Tapi kok
kemarin jadi driver. Bu CEO, ini putri saya, Ruby, yang saya mau ajuin jadi manajer di Mantap Jack ini. Salam kenal. Sebelum jadi manajer, training dulu ya. Jadi driver. Training manajer kok suruh jadi driver? Ini namanya latihan attitude. Sebagai manajer, apa keputusanmu? Membela korban atau membela CEO? Kalau jawabannya salah, karirmu tamat. Telat. Sorakin telat! Dulu aku siswi polos yang direndahkan. Tapi sekarang, Salam yang mulia Ica. Yang mulia Ica. Cak, lu sebenarnya siapa sih? Apa putriku diam-diam CEO kayak dideracin ya? Guys, jangan percaya. Masa orang cupu gini tiba-tiba dipanggil yang mulia? Orang-orang ini cuma lu bayar kan? jangan mendekat ke yang mulia Ica. Emang lu siapa? Gue CEO di perusahaan ini, perusahaan terbesar di kota. Wajar Anda CEO di sini. Perusahaan itu kan punya papa Anda. Ya tapi, Sejak Anda jadi CEO, profit perusahaan turun 100%. Beritanya tersebar di majalah bisnis. Malah dengar-dengar mau bangkrut kan? Kamu mau bangkrut? kita pulang. Demi apa? Kali ini ada yang belain aku. Yang mulia Ica, mau pulang sekarang? Karena masalah sudah selesai, kami izin pergi yang mulia. Saya sudah pesan Grab Car Plus. Nah, siapa kamu sebenarnya? Kok dipanggil yang mulia? Diam-diam kamu CEO ya? Aku nggak tahu siapa mereka ya. Kalian bertiga siapa sih? Grab Car Plus kami sudah tiba yang mulia. Saya izin masuk yang mulia. Interior mobilnya kelihatan nyaman banget ya. Iya, luas dan lega gitu. Saya pesen Grab Car Plus biar lebih nyaman. Soalnya mobilnya lebih baru, jadi interiornya lebih luas dan lega. Bahkan legroomnya lebar supaya bikin kaki nggak pegel. Yang gak kalah penting, AC-nya juga dingin. Terlanjur nyaman. Nah, jujur kayak, kamu diam-diam CEO kayak kan? Sumpah, aku gak kenal orang-orang berjas tadi. Aku aja kaget tiba-tiba dipanggil yang mulia. Ya kali ada orang random manggil kamu yang mulia. Pokoknya gini, ayah butuh uang kamu. Hah? Masa CEO kayak kamu gak punya uang sih? Sumpah, aku bukan siapa-siapa. Sejak saat itu, ayah jadi bertingkah aneh. Tiap aku tidur, dia selalu nyari-nyari duit di kamarku. Padahal aku bukan orkai. Ayah kenapa sih? Mana uangmu? Jangan pelit sama ayah. Aku bukan CEO, ayah. Tunjukin identitas kamu, Cak. Atau ayah usir kamu dari rumah. Dia pacarku, beda agama, miskin. Dan yang penting mau kondo. Terus ngapain pacarin dia, anakku? Hubungan kalian bakal susah. Kan aku cinta tantangan. Kayak kata mama dulu. Hidup itu penuh tantangan. Kita harus mencintai tantangan. Semangat! Semangat! Gini doang solujannya. Kurang menantang. Kerja 8 jam doang. Sabtu Minggu libur. Kurang menantang. Makanya aku pilih hubungan yang menantang dengan pacarin cowok beda agama, miskin dan mau kondo. Sarang yo. Serang Hio juga, my love mau kondo. Pokoknya kalian harus rumah pacarku dulu ya. Diajak makan malam Natal. Ya Allah, ada cobaan malah dicobain. Selamat Hari Raya, Om. Kamu sama anak saya kan beda agama. Nanti yang pindah agama siapa? Tergantung, mana yang paling menantang. Waduh, tantangan kok ditantangin? Sayang kamu pulang dulu ya. Pacarku yang lain ulang tahun juga di sini. Aku mau kondo. Oke, my love mau kondo. Nih, modal 500 juta buat kamu have fun. Bye! Enak banget nyobain pacaran sampai suka nyoba-nyobain cobaan. Anakku, dia adalah anugerah Natal terindah buat kamu. Sampai kapan kamu mau jadi musibah buat dia? Kok pacarku gak nelfon-nelfon ya? Sadar, nak. Dari Natal 2025 sampai sekarang Natal 2026, dia nggak pernah nemuin kamu lagi. Tapi kan aku udah ngasih dia 500 juta. Masa dia tega? Ya tega lah, dia kan mau kondo.
Dengan uang 500 juta, dia bisa tanam benih ke 500 cewek yang lain. Lagian sih, tantangan ditantangin. Cobain tuh cobaan. Assalamualaikum. Kok pakaiannya muslim? Sayang, aku kembali untuk melamar kamu. Kok kamu berubah gini? Dengan modal 500 juta dari Ica, aku fokus membangun usaha biar gak miskin. Dengan modal itu juga, aku keharap untuk belajar jadi mualaf. Bahkan aku udah bukan kamu lagi, Ca. Aku gak mau jadi musibah bagi anugerah seindah kamu. So, will you marry me? Alhamdulillah. Wait, sekarang kamu udah gak beda agama, gak miskin, dan gak mau kondo? Alhamdulillah, betul. Kurang menantang, terputus.